Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo Senin 3 Juli lalu. Dito tiba di kantor Kejaksaan Agung sekitar pukul 1 siang dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2 jam oleh tim penyidik Kejagung. Usai menjalani pemeriksaan, Dito Aryo Tejo mengungkapkan jika dirinya telah memberikan klarifikasi kepada Kejagung terkait dugaan dirinya menerima uang sebesar 27 miliar rupiah dari salah satu terdakwa kasus korupsi BTS 4G, Irwan Hermawan. Tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar. Saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda. Dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Nama Dito Aryo Tejo disebut dalam berita acara pemeriksaan terdakwa Irwan Hermawan. Dalam BAP disebutkan jika Dito Aryo Tejo menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah antara November hingga Desember 2022 di rumahnya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Saat itu, Dito Aryo Tejo menjabat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Uang tersebut disebut sebagai upaya untuk meredam pengusutan perkara proyek BTS 4G Bakti Kominfo oleh Kejagung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengungkap, selama pemeriksaan Dito diberondong 24 pertanyaan. Kuntadi juga menegaskan pemeriksaan Dito Aryo Tejo sebagai saksi di luar kasus tindak pidana pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1 sampai dengan jam 3 dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan. Yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS pada 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai. Sehari usai pemeriksaan Menpora di Kejagung, Magdir Ismail, kuasa hukum terdakwa Irwan Hermawan, mengaku ada pihak yang mengembalikan uang berbentuk dolar Amerika Serikat senilai 27 miliar rupiah. Meski tak menjabarkan lebih rinci, Magdir Ismail menyebut yang menyerahkan uang adalah pihak swasta. Selanjutnya, uang tersebut rencananya akan diserahkan kepada pihak Kejagung. Sementara itu, Selasa 4 Juli 2023, selain Johnny G. Plate, 2 terdakwa lain yakni Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli HUDEF Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, juga menjalani sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi. Digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terdakwa Anang Ahmad Latif menyampaikan sejumlah nota keberatan melalui tim kuasa hukumnya. Terdakwa antara lain didakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memutus kontrak para penyedia ketika terjadi deviasi pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2021. Padahal saat ini, sekalipun menurut JPU ada tindak pidana korupsi, pemutusan kontrak dalam pekerjaan ini akan mendatangkan kerugian yang lebih besar dari segi waktu dan biaya. Namun JPU malah bersikap dan berpendapat lain, sehingga terdakwa saat ini duduk di kursi pesakitan dan ditahan sekalipun keputusannya tersebut sama dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Dalam dakwaan JPU, selain menerima keuntungan sebesar 5 miliar rupiah, Anang bersama para terdakwa lain juga telah merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Namun dalam eksepsi, kuasa hukum Anang membantahnya dan menyebut uang tersebut telah menjadi berbagai barang. Surat dakwaan seolah-olah menyatakan uang negara sebesar 8,032 triliun telah hilang akibat perbuatan terdakwa. Padahal faktanya uang tersebut telah menjadi berbagai barang yang diperlukan untuk penyelesaian pembangunan BTS 4G.
Dengan kata lain, dalam penyediaan BTS 4G di daerah 3T yang diperkarakan JPU, yang terjadi adalah keterlambatan, bukannya hilang uang negara. Di hari yang sama, kuasa hukum terdakwa Yohan Suryanto juga membacakan nota keberatannya. Ia mengungkap kalau dakwaan JPU salah sasaran atau diarahkan kepada pihak yang tidak tepat. Seharusnya, Ketua Human Development Universitas Indonesia Muhammad Amar Khairul Umam menjadi orang yang bertanggung jawab atas proyek kajian BTS tersebut. Karena dalam pengerjaan proyek kajian teknis pendukung Last Mile 2021, pemeran utama adalah Muhammad Amar Khairul Umam, Jaksa Penuntut Umum. Pada Jaksa Agung Republik Indonesia telah salah. Orang atau error in persona dalam menetapkan terdakwa Yohan Suryanto sebagai satu-satunya dari pihak Hudif Indonesia yang terlibat dalam perkara itu ini. Lebih lanjut, kuasa hukum terdakwa Yohan Suryanto juga mempertanyakan sisa uang dari nilai kontrak Bakti Kominfo dengan Hudef UI senilai 1,9 miliar lebih. Karena dalam dakwaan JPU menyebut dana 400 juta rupiah mengalir ke rekening terdakwa Yohan Suryanto, sedangkan sisanya masuk ke rekening Hudef UI. Padahal anggaran tersebut harusnya digunakan untuk membayar 10 orang tenaga ahli, termasuk terdakwa Yohan. Namun para tenaga ahli tidak menerima honor tersebut. Bahwa dana yang digunakan untuk membayar honor tenaga ahli adalah sebesar 1.694 juta rupiah. Lalu, kemana dana tersebut mengalir jika tenaga ahli tidak menerima honor karena mereka tidak dilibatkan dalam proyek? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap uang negara yang seharusnya dibayar untuk honor tenaga ahli tetapi tidak dibayarkan? Sementara uang negara tersebut sudah masuk ke rekening Hudif UI. Setelah membacakan nota keberatannya, kuasa hukum Yohan Suryanto, Beni Daga, menyebut jika eksepsi ditolak, pihaknya akan membongkar bobroknya sistem hukum yang terjadi dalam perkara ini. Kalau eksepsi tidak diterima, berarti kami diberi kesempatan untuk membuka buruk dan bobroknya sistem hukum yang menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang tepat. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus mega korupsi pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo. 3 dari tersangka telah menjalani persidangan awal. Lalu, bagaimana nasib para tersangka lainnya? Sesaat lagi hanya di iNews File.